Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, pertama-tama terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Di hari Minggu yang cerah ini, saya kembali ada jodoh untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di ruang Dharmasala yang kita sucikan ini. Tanpa terasa, waktu demi waktu terus berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan sekarang pertengahan tahun kambing sudah kita lalui. Kita sudah mulai masuk ke paruh kedua perjalanan hidup kita di tahun kambing ini. Banyak hal tentunya telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu yang menggembirakan maupun itu yang menyedihkan atau yang mendatangkan banyak penderitaan buat kita. Sehingga seringkali kita bertanya-tanya, dalam menjalani kehidupan ini sudah seperti apakah jasa kebajikan yang telah kita tanam, jasa kebajikan yang telah kita tebar di dalam perjalanan hidup yang terus kita lalui ini. Dan umumnya orang senang bertanya, sudah baguskah? Sudah cukupkah jasa kebaikan yang kita perbuat? Selama kita masih mau bertanya, apakah jasa kebaikan yang kita perbuat di dalam kita mengarungi kehidupan ini sudah cukup atau belum? Selama kita masih mau bertanya, justru itu adalah menandakan bahwa kita adalah orang yang sedang berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas hidup kita. Yang repot adalah yang tidak pernah mau bertanya, apakah jasa kebajikan saya sudah cukup atau belum? Tapi menyimpulkan sendiri bahwa seolah-olah saya sudah banyak berbuat baik. Seolah-olah saya sudah sering berbuat baik. Dan seolah-olah kebaikan saya sudah cukup. Pada saat kita menyimpulkan diri kita seperti itu, sebenarnya kita sedang memutuskan untuk berhenti berbuat baik. Karena orang yang merasa dirinya sudah cukup berbuat baik, biasanya besok-besok dia jadi malas untuk berbuat baik lagi. Karena apa? Dia sudah mensugestikan dirinya bahwa dia sudah banyak berbuat baik dan dia sudah cukup berbuat baik. Padahal seharusnya kita selalu harus bertanya. Ketika Bodhidharma, Tatmo Chosu, pembawa mazhab Buddhis aliran Chan Dharma, aliran Zen Buddhism, untuk pertama kali masuk ke Tiongkok di zaman dinasti Liang. Dia memberikan bimbingan-bimbingan Dharma atau memberikan katakanlah pencerahan-pencerahan Chan Dharma kepada banyak komunitas saat itu. Begitu terkenal namanya, begitu populernya sosok biksu ini, Bodhidharma, yang sering baca cerita silat itu tahu itu, ya. Tatmo Chosu, ya, pendiri kuil Shaolin Si. Sehingga dalam satu kesempatan dia diundang sama Kaisar Liang Wuti ke istana. Setelah Tatmo Chosu datang ke istana, Kaisar menceritakan, Guru, saya sudah banyak melakukan perbuatan baik. Saya buat jembatan. Saya buat sarana-sarana buat membantu kehidupan masyarakat. Saya membangun banyak tempat ibadah agar masyarakat, agar rakyat saya bisa semakin dekat dengan jalur-jalur agama. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang saya sudah lakukan demi rakyat saya. Saya ingin bertanya, Guru,
Sudah seberapa besarkah jasa kebaikan yang saya perbuat? Tatmo Chosu langsung menjawab, Tuan belum berbuat baik apapun. Sehingga pada saat itu raja sempat emosi, tersinggung. Karena dia merasa sudah banyak berbuat baik, berkarya buat rakyat. Kok dijawabnya, Tuan belum berbuat baik apapun. Tanpa banyak komentar, tanpa mau pusing, raja mau gimana, kaisar mau gimana, Tatmo Chosu pergi. Dan ini yang membuat kaisar menjadi tidak senang. Seringkali kita juga seperti itu, saudara. Saat kita merasa sudah jadi orang baik, saat kita merasa sudah melakukan hal yang baik, tapi dikritik orang, dicela orang, dikatakan bahwa kita nggak berbuat baik lah, dikatakan bahwa kita egois lah, bahwa kita mau menang sendiri lah. Dan karena kita merasa benar, kita sudah berbuat baik, kita merasa benar dan kita sudah merasa sudah berbuat baik, dicela, dikritik seakan-akan kita tidak membuat kebaikan. Biasanya kita emosi. Biasanya kita marah. Padahal pada saat kita dikritik, kemudian kita marah, sebenarnya kita memang belum jadi orang baik. Mana ada orang baik yang dikritik marah? Orang yang dikritik marah, emosinya masih tinggi, reaksionalnya masih cepat, masih emosional. Dia memang belum merapatkan dirinya dalam perilaku yang baik. Mungkin saja memang tindakannya dalam keseharian, walaupun ada perbuatan baik yang dilakukan, tapi perbuatan buruknya juga tidak sedikit. Karena masih gampang tersulut sama emosi kita. Kenapa Tatmo Chosu bilang Tuan belum berbuat kebaikan apapun? Karena kebaikan yang diceritakan, kebaikan yang diungkap, kebaikan yang digembar-gemborkan, diceritakan kepada semua orang. Dan selalu diingat kebaikannya untuk diceritakan kembali, berharap orang memberikan sanjungan. Kalau dalam konteks Candharma itu dikatakan belum berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik tidak perlu ada orang tahu. Orang yang berbuat baik tidak perlu harus dipromosikan, harus digembar-gemborkan, harus diumumkan. Hei, perhatian, saya sudah berbuat baik. Semakin orang arif, semakin orang bijaksana, semakin tidak ketahuan perbuatan baiknya. Tapi dia terus berkarya dalam kebajikan, yang mungkin perbuatan baiknya tidak diketahui orang. Tapi orang yang mendapat pertolongan, orang yang langsung mendapat bantuan, orang yang langsung mendapat empati, kepedulian, itu yang merasakan kebaikannya seperti apa. Kadang kita sampai cari orang pintar, guru, spiritual, peramal, ya, untuk cari tahu. Diteropong ya dengan metode kehidupan masa lalu dan sebagainya untuk cari tahu kehidupan saya masa lalu seperti apa sih? Kebajikan saya dulu seperti apa sih? Apakah dulu saya banyak berbuat baik atau banyak berbuat buruk? Sebenarnya kita tidak perlu bertanya Bapak Ibu kepada orang lain. Cukup kita mengamati kondisi, situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah bisa menjawab sendiri pertanyaan itu. Apakah kita sudah cukup berbuat baik atau kurang? Buddha Dharma, ya, konteks ajaran agama Buddha. Ini saya dapat ilmu ini dari Lama Samten ketika mengadakan Dharma Class di Surabaya. Selama 2 hari penuh. Saya berjodoh, dapat kesempatan mengikuti acara itu. Jadi dari pagi sampai malam, lanjut besok pagi sampai malam. Padat sekali pelajaran Dharma Class yang beliau berikan. Ya, Lama Samten dari Malaysia. Salah satunya saya merasa mengena
dengan satu tip pelajaran yang dia berikan, yaitu tentang 7 cara mengukur jasa kebajikan seseorang. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri, saudara. Sudah seperti apa jasa kebajikan kita? Karena hidup ini, kalau dalam hidup ini tidak ada jasa kebajikan yang kita perbuat, maka sia-sialah kita jadi manusia. Karena justru kelahiran sebagai manusia inilah kelahiran yang memberikan kita banyak kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Ketimbang kalau kita jadi asura, yaokwai, siluman, genderuwo, raksasa, buto, dan sebagainya. Makhluk-makhluk rendah. Yang kadang-kadang di dalam makhluk rendah ini juga ada makhluk rendah yang ingin berbuat baik. Tapi karena alamnya tidak memungkinkan dia untuk berbuat baik. Sehingga banyak makhluk-makhluk rendah ini menggunakan mediasi badan kasar manusia. Untuk dia masuk dalam bentuk kerasukan atau kesurupan. Kemudian dia ngobatin orang. Karena pengen berbuat baik. Tapi medianya di alamnya nggak ada. Harus masuk ke alam manusia baru dia bisa berbuat baik. Ada juga memang yang sen ya, benar-benar energi murni, energi yang bersih, suci, yang masuk ke dalam badan kasar yang tertentu. Biasanya ini badan kasar yang terpilih untuk kayak tangsin, ya, untuk tolong orang. Memang ini yang diritualkan, diundang para suci untuk menolong. Tapi ada juga makhluk dari alam bawah yang spesial masuk ke alam manusia untuk berbuat baik. Karena di alamnya nggak bisa. Nah kita ini alam manusia, alam yang memang dikaruniai anugerah luar biasa. Yang sometimes setiap saat kapan kita mau kita bisa berbuat baik. Tapi sering kita tidak memanfaatkan itu. Sering kita isi kehidupan kita bukan dengan berbuat baik, tapi untuk mengumbar ego kita, mengumbar emosi kita, mengumbar keserakahan kita, menabur kebencian kita, menuai terus atau menambah terus kebodohan-kebodohan batin kita. Jadi sebetulnya ada 7 cara buat kita mengukur jasa kebaikan kita sudah cukup atau belum. Saya baru saja beberapa waktu kemarin ketika saya ada di Tasikmalaya. Kemarin saya ada di Tasikmalaya juga habis tugas ceramah. Semalam jam 2:30 pagi baru sampai rumah. Nyetir sendiri, lumayan ya, 6 jam satu kali jalan. Saya dapat masukan tentang kisah Alexander Agung. Raja besar yang dalam sejarah sangat terkenal, raja dari Mesopotamia. Ketika Alexander Agung sudah mengalami banyak kesehatan, gangguan kesehatan yang cukup serius dan dia merasa ajalnya sudah semakin dekat, Sang Agung Alexander mengundang jenderal-jenderal perangnya. Alexander Agung dikenal sebagai jenderal raja penakluk negara-negara di Eropa. Dia undang jenderal-jenderalnya, dia titip pesan. Ajal kematianku sudah hampir tiba. Tolong laksanakan titah terakhirku ini. Kalau aku meninggal, diatur agar yang menggotong peti matiku adalah semua dokter-dokter ahli yang selama ini menangani kesehatanku. Kedua, sepanjang perjalanan peti matiku dibawa untuk dimakamkan dalam perjalanan dari tempat berangkat sampai ke pemakaman, tolong tabur sepanjang jalan semua emas, perak, intan, permata yang pernah aku kumpulkan selama aku berkuasa di dunia ini. Tabur. Buat jalan orang menggotong peti matiku. Kemudian ketika jenazahku dimasukkan ke peti, keluarkan sepasang tanganku keluar.
Jangan ditutup peti, biar orang bisa melihat sepasang tanganku di luar peti. Mendengar amanat ini, seorang jenderal, jadi banyak jenderal yang bingung. Waduh, apakah mungkin ini bisa dijalankan pesan terakhir kayak begini? Kalau cuma taruh tangan di luar peti sih bolehlah. Tapi dokter-dokter ahli, tabib-tabib ahli yang pernah menangani kaisar yang diminta menggotong peti jenazahnya. Kemudian dihampuri taburan permata, hias, harta benda, jamrud, mutiara, permata yang menjadi milik kerajaan harus ditabur. Yang dua ini yang berat. Sehingga ada jenderal yang berani bertanya, yang agung, mohon maaf kalau hamba harus bertanya. Pesan baginda yang seperti ini, terutama yang nomor 1 dan nomor 2, bukan tidak mungkin dilakukan. Tapi apakah baginda punya alasan yang bisa kami pakai untuk menjelaskan kepada para dokter, untuk menjelaskan kepada para bendaharawan istana soal menabur harta dan soal para dokter menggotong peti jenazah baginda? Apakah baginda punya alasan atau punya dasar pemikiran tertentu yang akan dengan mudah kita bisa sampaikan ke para dokter dan ke para bendaharawan istana? Apa maksud dari pesan baginda ini? Kaisar Alexander Agung itu kemudian menjelaskan, aku ingin peti jenazahku digotong oleh para dokter ahli untuk memberitahukan kepada semua rakyatku bahwa seseorang, walaupun ditangani oleh tim ahli yang luar biasa pun yang menangani kesehatannya, pada saat ajalnya tiba, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Yang kedua, aku ingin mengasih tahu kepada semua rakyatku bahwa semua harta kekayaan yang kita kumpulkan, sebanyak apapun itu, semahal apapun itu, seindah apapun itu, pada saat kita meninggal tidak ada satu pun yang bisa kita ambil, yang kita bisa kita bawa. Walaupun tanganku keluar dari peti, tapi tidak ada satu butir pun permata yang bisa aku ambil di saat aku sudah jadi jenazah. Biar rakyatku tahu, tidak ada harta duniawi yang bisa kita bawa pergi saat kita meninggal. Dan yang ketiga, kenapa tanganku aku minta dijulurkan keluar dengan telapak tangan terbuka? Ini juga aku mau memberikan pelajaran kepada semua rakyatku bahwa semua manusia waktu dilahirkan dengan tangan kosong, tidak dibekali apa-apa. Dan pada saat dia meninggal pun, mangkat pun, coba lihat nanti peti jenazah dengan tanganku yang terbuka. Aku juga akan memperlihatkan tangan ini tidak bisa menggenggam apapun. Artinya pada saat kematian tiba tidak ada apapun yang bisa kita bawa. Kita lahir dengan tangan kosong, maka kita akan kembali pulang dengan tangan kosong. Ini aku ingin berikan contoh supaya apa? Rakyatku mengerti tentang arti kehidupan. Saya dapat broadcast ini kemarin terimanya. Wah, ini terharu juga nih. Ternyata ada Raja Agung dari Eropa yang juga punya filosofi pemikiran yang sangat Buddhis begitu. Kita hidup boleh memupuk kekayaan Bapak Ibu. Tapi ingat tidak ada satu pun yang bisa kita bawa. Yang akan setia membawa kita, akan setia mengikuti kita dan akan selalu hadir bersama kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Apa? Cuma yang namanya karma-karma kita sendiri. Benih-benih perbuatan yang kita perbuat. Perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah? Ini yang setia akan mendampingi kita dalam proses kehidupan kita yang akan datang. Setelah meninggal, semua kita tinggalkan. Tapi benih karma kita, karma baik dan karma buruk, dia akan selalu setia
mengikuti kita. Sehingga pada saat seseorang dilahirkan di alam semesta atau di alam manapun, begitu dia dilahirkan, baik dalam kondisi telur, baik dalam kondisi janin, begitu terjadi kelahiran, dia membawa bibit atau gentong karma masa lalunya. Jadi betapa penting sebuah jasa kebajikan, saudara. Karena tanpa itu, kalau isi kehidupan kita sekarang yang penuh dengan tindakan-tindakan karma buruk, kebayang nggak kalau kita akan tumimba lahir dikawalnya sama hal-hal yang buruk, dikawalnya yang mengikuti kita adalah komponen hal-hal yang sangat menyeramkan, sangat buruk yang akan membuat penderitaan kita semakin berkepanjangan. Tapi paling tidak kita akan punya gambaran hidup yang lebih baik kalau kematian kita dikawal oleh pengawal-pengawal kebajikan. Oleh karma-karma baik kita yang selalu mengawal menyertai kita. Jasa kebajikan itu penting. Dan untuk itu kita boleh mengukur. Sudahkah jasa kebajikan kita cukup? Jangan pernah menyimpulkan bahwa saya sudah cukup berbuat baik. Yang ada adalah selalu tanya ke dalam diri kita. Cek. Apakah jasa kebaikan saya sudah cukup? Kalau ternyata jawabannya belum cukup, sempurnakan. Tambah lagi. Barometernya apa? Untuk mengukur jasa kebaikan kita sudah cukup atau tidak. Yang pertama. Semua ukurannya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Karena apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sekarang itulah refleksi dari jasa kebaikan atau dari karma buruk yang sedang kita petik. Ukurannya ada di dalam kehidupan sekarang. Kita tinggal lihat aja hidup kita seperti apa, kita bisa membuat kesimpulan. Sudah seperti apa jasa kebaikan kita. Yang pertama, kalau dalam kehidupan sekarang, di saat kita sedang butuh pertolongan, ternyata tidak ada orang yang bersedia untuk nolong kita. Banyak kejadian kayak gitu. Kita berharap ada yang nolong di rumah sakit, berharap ada yang besuk, ada yang jenguk. Tapi harapan tinggal harapan. Impian seakan tidak menjadi kenyataan. Orang-orang yang kita harapkan bisa nolong kita menghindar. Kita dibiarkan sepi dalam derita, dalam kesendirian. Artinya apa? Tidak banyak orang yang tertarik untuk nolong kita saat kita butuh pertolongan. Kalau hidup kita seperti itu sekarang, itu berarti jasa kebajikan yang kemarin-kemarin sudah kita perbuat, sudah kita lakukan, belum cukup. Jadi jangan berasa, wow, saya udah berbuat baik, kok orang nggak nolong saya? Saya senang nolong orang, senang bantu orang, tapi giliran saya susah kok nggak ada orang tolong saya? Jangan berharap bahwa Anda sudah berbuat baik dengan cukup. Kenyataannya, dengan tidak ada orang yang menolong Anda atau sedikit orang yang tergerak menolong Anda, jasa kebaikan Anda belum cukup. Itu ukuran yang pertama, saudara. Jadi dalam hidup ini kalau kita sering punya masalah, sering punya problem, terus nggak dapat solusi, ya, nggak dapat orang yang bisa memberikan pencerahan solusi buat kita, berarti memang kebaikan kita kurang. Jangan sombong, jangan merasa wah saya udah jadi orang hebat. Yang kedua, bila dalam hidup kita yang sekarang, kita sering banget sakit hati, sering kecewa, sering dongkol, sering kesel, sering gundah gulana galau hati kita karena perbuatan, tindakan orang lain yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merana. Kalau emosi batin kita masih seperti itu berarti kebijaksanaan pribadi kita masih kurang. Kita introspeksi ya. Seringkah kita kecewa? Seringkah kita gampang sakit hati? Begitu kecewanya, begitu sakit hatinya kita dengan ulah seseorang yang membuat kita emosi, marah, membuat kita lepas kontrol, membuat kita berkelakuan aneh dan sebagainya.
Kalau masih. Jangan sombong. Jangan merasa kita udah hebat. Kita orang paling benar. Yang lain tuh yang salah semua. Kalau Anda masih seperti itu, Anda belum punya kebijaksanaan yang cukup. Ini kan bisa diukur. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Ada di mana kita? Kalau ternyata ada di posisi yang kesimpulannya jelek, perbaikin. Jangan sampai ini nggak diperbaikin sampai keburu meninggal, nanti yang mengawal kita yang jelek-jelek ini semua. Yang ketiga, dalam hidup ini kita sudah merasa banyak berbuat baik, banyak beramal, banyak beranak, banyak nolong orang. Tapi seringkali kita selalu dapat hambatan, dapat kendala, dapat masalah, dapat problem dalam hidup kita. Banyak orang yang berbuat baik, tapi problem-problem hidupnya juga banyak terus. Apakah problem keuangan, apa problem rumah tangga, apa problem kesehatan, apa problem komunikasi, apa problem lingkungan, apa orang-orang banyak yang selalu mengkhianati dia dan sebagainya. Problemnya banyak. Berbuat baik memang sering. Kalau sampai kondisi hidup kita sekarang seperti itu, berarti tabungan kebajikan kita belum cukup. Kalau ini tabungannya, ya. Kalau yang sampai orang aja nggak mau nolong, kebajikannya memang belum cukup. Boro-boro nabung, kebajikannya belum cukup. Karena kebajikannya belum cukup, apa yang bisa ditabung? Tapi kalau yang level ketiga ini, tabungannya yang belum cukup. Kebajikannya mungkin memang sudah banyak dia perbuat. Tapi kebajikan yang dia perbuat itu berakumulasi dalam bentuk tabungan. Nah, tabungannya ini yang belum cukup. Artinya perbuatan baiknya masih belum optimal. Kenapa nggak optimal? Karena dikotori oleh perbuatan-perbuatan buruk. Dikotori oleh karma-karma buruk. Kita berbuat baik kan nggak menjamin bahwa kita tidak melakukan karma buruk. Kita bisa aja berbuat baik, plus sekaligus kita juga berbuat karma buruk. Ya, contoh waktu ceramah saya yang lalu, tips untuk jadi kaya. Kan saya bilang ada satu perbuatan berdana yang juga bisa membuat orang jadi miskin. Apa itu? Berdana tapi mengurangi jatah bantuan untuk orang tua. Gara-gara pengen dana 2 juta buat sebuah pembangunan tempat ibadah misalnya. Wah, pengen dana 2 juta. Padahal tiap bulan ngasih papa sama mama 1 juta, 1 juta. Kebetulan papa mama sudah pensiun, hidup dari anak. Anak kasih uang saku. Papa 1 juta, mama 1 juta. Tahu gara-gara bulan ini pengen dana 2 juta. Ya, pengen masuk nama. Wah, saya udah dana 2 juta. Dana dulu 2 juta. Nggak minta izin dulu. Udah dana 2 juta baru ngomong sama papa sama mama. Pak, ma, bulan ini jatahnya prek dulu ya. Karena duitnya yang 2 juta dipakai buat dana. Jadi berdana tapi jatah buat orang tua yang diambil. Si papa si mama nyautinnya sih iya nggak apa-apa. Tapi kan sakitnya tuh di sini. Bohong kalau dibilang kagak sakit. Sakit hatinya walaupun mulutnya bilang nggak apa-apa. Tinggal dalam hati ngomong, lu pengen berbuat baik, lu pengen di alam. Tapi yang lu kurangin jatah gua lu, dasar lu, berhitungan lu. Kenapa nggak jatah bini lu aja yang lu kurangin? Kenapa mesti jatah gua? Bisa berkepanjangan dongkolnya. Itu berbuat baik yang langsung membuat orang bergerak untuk miskin. Kenapa? Dia berbuat baik tapi dia melobangi gentong karmanya dengan lobang yang sangat besar. Ya, dulu saya ceramah ingat ya soal gentong karma. Diisi dan bocor. 4. Ukuran nih. Bila dalam hidup sekarang kita sudah berhasil jadi orang sukses. Apa-apa yang kita inginkan sudah bisa tercapai. Ya. Dan kita tetap senang untuk selalu berbuat baik. Kita tetap senang untuk selalu berdana lagi. Kita selalu senang untuk share kebaikan. Hidup sukses dan selalu senang berbuat baik. Selalu senang menabur lagi kebaikan-kebaikan yang baru. Kalau kondisi kita sekarang seperti itu. Itu artinya
Jasa kebajikan kita telah tertanam di ladang yang baik. Tapi kalau sebaliknya, sukses berhasil. Tapi begitu sukses berhasil membuat kita jadi pelit. Membuat kita jadi OKB, orang kaya baru yang sombong, takabur, dan kita jadi malas untuk berdana. Karena dulu berdana pengen kaya, pengen sukses. Sekarang udah kaya, ngapain gue berdana lagi? Malah begitu kaya, hitung-hitungannya jadi mateng. Oh ini kalau gue dana segini, kalau gue puterin buat dagang, cuannya segini nih. Jadi gue buat dagang, jangan buat dana gitu kan. Nah kalau Anda di level yang seperti itu, ini masih dalam ukuran yang keempat. Itu artinya apa? Jasa kebajikan yang Anda tanam belum tertanam di ladang yang baik. Mungkin salah tanam. Sehingga tidak membuat kebaikan itu tidak membangun rasa kebijakan pribadi kita. Rasa kearifan pribadi kita. Kemudian ukuran yang kelima. Ini saya catat ya, takut lupa. Bila dalam kehidupan sekarang kita sering dapat harta kaget. Rezeki kejutan. Ya, rezeki yang gak dipikirin, gak terduga, tahu-tahu dapat kangkau, tahu-tahu dapat jalan, dapat proyek yang awalnya gak ada rencana, gak ada pikiran, tahu-tahu dapat cuan gede. Ya, bila dalam kehidupan sekarang kita sering mengalami seperti itu. Dapat undian, dapat lotre. Kalau dulu ada kode buntut, pasang buntut kena gitu. Ya saya anggap itu rezeki kagetan juga. Walaupun dengan cara yang gak benar. Nah kalau kita dalam hidup kita sering kedapat hal-hal kayak begitu. Dan kita tidak membuat kita jadi poya-poya. Ya, tidak membuat kita jadi hidup berlebihan. Tidak membuat kita menghambur-hamburkan uang dengan cara yang tidak benar. Karena dapatnya gampang. Pakai uang kaget. Dapatnya gede-gede. Gampang terus ngebuangnya seenaknya segampangnya. Kita tidak melakukan seperti itu. Tapi kita tetap irit. Kita tetap hemat. Kita tetap bijak dalam menggunakan uang-uang yang kita dapat. Itu menandakan orang yang jasa kebajikannya sudah berbuah dengan baik. Tapi kalau sering dapat harta kaget, sering dapat kekayaan mendadak, tapi poya-poya, pelesiran, main judi, main perempuan, mabuk-mabukan, minum-minum, hambur-hamburan uang gak karuan. Untuk kegiatan yang gak ada manfaatnya, kita melakukan hal seperti itu. Itu artinya apa? Jasa kebajikannya belum berbuah dengan baik. Yang keenam. Yang berbuah belum baik ini bisa juga dikatakan sebagai jasa kebajikannya sudah bagus, ya, karena sering dapat harta kaget, tapi kebijaksanaannya yang masih kurang. Yang keenam, bila dalam kehidupan kita sekarang kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan lancar dan sukses. Lancar-lancar aja, enak-enak aja, gampang-gampang aja, mulus-mulus aja. Jika ini yang sekarang kita rasakan dalam kehidupan kita. Terus, dan kita juga semakin sering untuk berdana, semakin sering untuk berbuat baik. Itu artinya jasa kebajikannya sudah tebal dan sudah banyak. Kebijaksanaannya pun sudah berkembang dengan baik. Tapi kalau dibalik, bisnis lancar, usaha lancar, gampang sukses, jalanin hokinya enak-enak aja, tapi dia pelit. Dia arogan, dia sombong, dia tidak suka berbuat baik. Itu artinya apa? Jasa kebajikannya memang sudah tebal, tapi kebijaksanaannya sangat kurang. Ini nilai, ukuran, standar yang kita harus menilai diri kita. Termasuk diri tetangga kita, diri saudara kita, diri istri kita, suami kita. Kita bisa nilai itu. Bobot kebajikan dan kebijaksanaannya ada di mana. Dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Dan yang ketujuh, ini yang saya ingin sitir agak khusus. Apabila dalam kehidupan sekarang, ya, kita menjadi orang yang hidup berkembang dengan baik dan berhasil meraih kesuksesan demi kesuksesan. Dan sampai kita nanti meninggal,
kesuksesan materi yang telah berhasil kita kumpulkan tidak rusak atau tidak hilang karena 5 hal. Ada 5 hal yang dapat menghabiskan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan sekarang. Nggak usah nunggu dia meninggal baru nanti hartanya dijualin sama anak. Enggak. Dalam kehidupan sekarang pun ada 5 hal yang bisa menghabiskan harta kekayaan seseorang. Kalau dalam kehidupan kita sampai meninggal kita terbebas dari 5 hal ini, itu yang dikatakan jasa kebajikan kita sudah sangat kuat sekali. Dan kebijaksanaan kita sudah berkembang dengan bagus. Tapi kalau kita sukses, kita berhasil jadi kaya raya, secara materi kita berlimpah, tapi sebelum kita meninggal, harta kita susut, bahkan mungkin harta kita habis atau harta kita terkuras karena 5 faktor ini. Itu yang dibilang jasa kebajikan kita memang sudah banyak, tapi kebijaksanaan kita parah. Apa 5 hal yang dapat menghabiskan harta seseorang? Yang pertama, musibah air. Kita ngumpulin harta kekayaan, rumah mewah segala macam serba berlimpah, ada yacht, ada mobil mewah segala macam, tinggal di tepi pantai. Tahu-tahu ada tsunami, sekali libas habis semua harta kita. Musnah, harta habis karena bencana air. 5 hal yang dapat menghabiskan harta seseorang. Yang pertama, bencana air. Yang kedua, bencana api. Bangunan kita, gedung kita kebakaran. Satu komplek gara-gara rumah tetangga kebakaran. Kita habis semua. Taruh di safe deposit, banknya kebakaran. Habis juga. Jadi harta kita terkuras, habis atau keluar banyak. Mengalami kerugian banyak karena bencana api. 5 kejadian yang dapat menghabiskan harta seseorang. Ini biasanya orang yang kena musibah ini, orang yang punya kebaikan cukup bagus, cukup tebal. Karena dia bisa kaya, bisa berlimpah. Tapi juga punya karma buruk yang banyak. Yang ketiga, harta terkuras atau merosot, keluar harta banyak karena bermasalah dengan penguasa. Kalau zaman dulu raja disita harta kita, kalau zaman sekarang pemerintah, aparat hukum, lembaga pengadilan dan sebagainya. Sehingga harta kita harus keluar banyak karena terjerat kasus hukum, karena harus disita sama negara, karena harus berurusan dengan denda, dengan klaim, ya, kena denda pajak yang auzubillah misalnya. Sehingga harta kita terkuras karena faktor penguasa atau pemerintah. Yang keempat, sesuatu yang dapat menghabiskan harta seseorang adalah kita kena kasus kriminal. Dicuri, dirampok, dihipnotis, ditipu. Pokoknya kena kasus-kasus kriminal yang sekali membuat wah banyak harta kita diciak. Ditipu orang. Ya, dagang dikerjain orang, duit kita diembat orang, dikemplang orang. Ini kasus-kasus kriminal yang bisa menguras harta kekayaan kita. Dan yang kelima, dan ini yang paling banyak, dan ini yang paling sering terjadi, dan bohwatnya, cilakanya, kita nggak bisa menghindar. Mau menghindar pun nggak bisa, susah. Banyak orang tua jadi rudin, jadi harus ninggalin utang kemana-mana gara kasus yang nomor 5 ini. Siapa? Anak. Ya. 5 hal yang dapat menghabiskan harta seseorang. Air, api, penguasa, kriminal, ya, pelaku kriminal, dan yang kelima, anak. Anak yang gagal dididik, anak yang gak bisa dididik untuk mandiri, tapi dibiayain, dimanjain terus.
Nggak bisa dagang, dimodalin suruh dagang, bangkrut, modalin lagi dagang, bangkrut, modalin lagi dagang, ninggalin utang di mana-mana, terus kena kasus narkoba, kena kasus hukum dan sebagainya, sehingga orang tua yang harus menutup semua masalahnya. Dan biasanya orang tua kalau udah urusan anak, bela-belain jual aset demi nolong anak. Itu ngabisin harta loh. Nah kalau sampai demikian, artinya apa? Jasa kebajikan Anda memang sudah baik, sudah tebal. Tapi punya anak yang seperti ini, karma buruk Anda berbuah. Karena mungkin dulu kita ngabisin harta orang. Karena mungkin dulu kita mengkorupsi harta orang. Karena mungkin dulu kita juga ngecia harta orang. Sekarang kita dicia sama anak kita sendiri. Nah, kalau kita terbebas dari 5 hal ini, itu yang ukurannya tadi dibilang, karma kebajikan kita sudah sangat tebal. Dan kebijaksanaan kita sudah berkembang dengan baik. Kebijaksanaan berkembang artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita sudah memang sedikit mungkin melakukan kehilapan, kesalahan, dan keburukan-keburukan. Jadi dengan 7 ukuran itu kita bisa mengukur, saudara. Sebenarnya kualitas kebaikan kita ada di mana? Yang hebat sih yang nomor 7. Kaya raya, sukses, dan sampai meninggal, hartanya nggak dirusak sama 5 hal tadi. Artinya kebajikan kita sudah tebal, sudah banyak. Kebijaksanaan kita yang kita lakukan selama ini sudah tepat dan sudah berkembang dengan baik. Orang yang melakukan kebijaksanaan dengan baik, di dalamnya artinya tidak lagi banyak diwarnai oleh tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini bisa jadi ukuran. Nggak perlu tanya orang, gue udah banyak berbuat baik belum? Dan sering kali, tadi saya katakan di awal, kita suka sombong. Kita suka membuat kesimpulan. Semua tergantung karma kok. Kalau udah karma saya baik, saya udah banyak berbuat baik, saya yakin hidup saya ke depan bagus. Sehingga kadang-kadang kita menutup diri terhadap koreksi dan terhadap nasihat. Nggak perlu. Yang penting gue berbuat baik, gue berbuat yakin nanti hari ke depan gue hidupnya baik. Ini takabur loh. Kan ternyata banyak fakta orang berbuat baik, musibah, masalah, bencana datang terus. Ada. Berbuat baik, maaf ngomong, miskin jalan terus. Ada. Karena yang kita tidak tahu, perbuatan baik kita kapan berbuah. Kalau perbuatan baik yang dilakukan dengan kebijaksanaan yang tidak baik. Seringkali perbuatan kita berbuah. Tapi kita tidak petik. Perbuatan kita berbuah. Tapi waktu kita petik, kita tidak nikmatin buahnya yang sempurna. Contohnya apa? Kita nanam biji mangga. Bibit mangga kita tanam, berharap suatu saat pohon mangga saya berbuah banyak. Dan saya bisa metik buah mangga dan saya bisa makan mangga dari hasil kebun yang saya tanam sendiri. Tiap hari dilihatin pohon mangganya. Wah udah tumbuh, udah berbunga, udah berbuah. Wah udah mulai mengkau. Wah 2 hari 3 hari lagi matang nih. Saya akan metik mangga yang matang di pohon. Wah enak. Pas malamnya, wah besok gua petik loh. Berbuah tuh tanaman kita. Udah kita lihat ada buahnya. Bayangannya udah begitu kelihatan. Wah saya punya prospek ini. Saya punya peluang ini. Wah saya punya opportunity. Saya bakal punya kantau gini-gini. Udah kebayang. Tahu-tahu pas besok pagi bangun, buah yang dia incer tinggal sebelah. Karena yang sebelahnya sudah dimakan codot. Tahu codot? Kampret. Kalong. Kan kalong paling makan buah binatang yang makannya paling bersih itu kalong. Dia hanya makan buah yang paling sempurna. Buah busuk dia nggak akan makan. Ya, buah-buah udah dimakan codot. Padahal berharap baru mau petik hari ini. Buah karma berbuah, tapi kita nggak nikmatin. Karena apa? Ya itu, karena mungkin ada benih-benih perbuatan kita yang lain yang membuat buah karma kita berbuah. Tapi busuk atau berbuah. Tapi nggak bisa kita nikmatin. Jadi Buddha Dharma itu enak, ya. Buddha Dharma ini justru pelajaran ya agama yang memberikan retorika yang sangat indah buat kita.
Kalau kita benar-benar memahami kontekstual berpikir secara Buddha Dharma, semua masalah dalam kehidupan kita ini sebenarnya indah-indah aja. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri yang salah menempatkan posisi, salah menempatkan sikap, salah menempatkan tindakan kita. Jadi saya ingat-ingat lagi tadi ya, 7 cara mengenali jasa kebaikan kita. Dan yang paling sering juga terjadi nomor 2. Saya ingin citir. Kalau kita masih sering kecewa, masih sering sakit hati, masih gampang dongkol, masih gampang emosi, ya masih gampang meradang, masih gampang galau gara-gara orang lain menghina kita, gara-gara orang melakukan sesuatu yang kita anggap nggak nyaman, dan kita terbawa dengan arus kelabilan emosi seperti itu dibilang kesimpulannya apa? Kebijaksanaan kita belum matang. Dan waspadai yang kelima, terutama anak. Banyak paksa, memang maaf ngomong, anak menghabiskan kekayaan orang tua. Nggak usah nunggu kita meninggal. Di dalam kehidupan sekarang juga banyak terjadi. Karenanya jangan pernah memanjakan anak secara berlebihan. Jangan pernah berpikir bahwa anak kita tidak mampu sehingga kita harus modalin dia. Jangan pernah berpikir anak kita nggak bisa beli rumah sehingga waktu anak umur masih 9 tahun, masih umur 8 tahun kita udah beli rumah buat dia. Karena kita anggap nanti gede dia nggak bisa beli rumah. Begitu anaknya merit umur 26, rumahnya dibeliin waktu umur 9 tahun. Setelah anaknya umur 26, rumah itu udah jadi rumah tua. Mau anaknya ninggalin? Kalau anaknya sering dimanja dengan materi, nggak mau, itu rumah tua, saya mau apartemen baru. Sia-sia yang dibeliin dari anaknya waktu kecil. Boleh memberikan dukungan buat anak, tapi harus dengan kearifan dan kebijakan. Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura, almarhum, sampai bahkan bikin peraturan. Selama orang tuanya masih hidup, akte waris tidak boleh dieksekusi secara hukum. Karena banyak kasus di Singapura. Karena negara yang sangat taat hukum, orang tua bikin akte waris, ya, bahwa umur sekian dia pensiun, bisnis, usaha, semua diserahkan ke anak. Dikelola sama anak. Begitu dikelola sama anak, orang tuanya jadi pengemis. Pengemis untuk apa? Untuk minta uang jajan, untuk minta uang saku, untuk minta uang travel, untuk minta uang tour. Untuk minta uang buat happy hidupnya sendiri. Dan banyak yang seperti itu. Kalau Anda gagal mendidik anak, menjadikan anak gede kepala, maunya selalu difasilitasin, tapi tidak punya karya, tidak punya prestasi yang membanggakan, terus difasilitasin, terus dibiayain, terus dimanja, siap-siap anak ini akan menjadi faktor kelima yang akan menghabiskan harta Anda. Kita harus positive thinking, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang punya jalan karmanya sendiri-sendiri. Termasuk itu anak kita. Kita tidak bisa intervensi ke jalan karma orang lain. Boleh kita siapkan anak kita dengan pendidikan yang baik. Boleh kita siapkan anak kita dengan bekal-bekal dharma yang baik. Boleh kita siapkan anak kita dengan knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang bagus. Boleh kita arahkan anak kita dengan etos, sikap mental, sikap kerja yang baik. Tapi jangan manjakan dia dengan fasilitas materi yang berlebihan. Karena hanya akan membuat dia tidak dewasa. Saya kebetulan banyak klien ya, karena saya konsultan. Patse, Hong Sui. Itu kalau orang tua datang ke saya kebanyakan masalahnya masalah anak. Kalau ibu-ibu masalah anaknya yang berat jodoh. Kalau bapak-bapak masalah anaknya yang nanganin bisnis perusahaan yang sudah diserahkan nggak connect. Ya, sama gaya dia gitu. Banyak orang tua jadi sedih datang ke saya.
Perusahaan dikelola secara manajemen keluarga. Ada 3 orang sahabat dia yang dari susah. 3 orang ini bantu berjuang membangun perusahaan sampai mewah, sampai bersih, sampai sukses. Sampai anaknya bisa sekolah di luar negeri. Sampai jadi S2 di luar negeri. Karena perusahaannya berhasil dibantu oleh 3 orang. Yang seumuran sama si ayah dan sama-sama sudah tua. Tapi begitu manajemen perusahaan diganti sama anaknya yang pola pendidikannya pola barat. Ini yang orang tua 3 ini nggak ngerti manajemen, nggak ngerti teori ekonomi modern, nggak ngerti pola kebijaksanaan yang makin canggih, kolot ketinggalan zaman, get out. Ganti sama orang-orang baru. Bapaknya sedih. Karena ini orang kepercayaan dia. Diajak ngomong nggak bisa, Pak, nggak boleh begitu, mesti begini, kita mesti rubah. Yang jelek-jelek, yang udah nggak bagus, yang udah ketinggalan zaman, udah barang akhiran, harus berani dibuang. Karena memang manajemennya sudah diserahkan, authority sudah diserahkan, papanya cuma bisa sedih. Orang kepercayaannya diaut. Dan itu sering banget terjadi kayak begitu. Karena apa? Pada saat sudah dialihkan, suara orang tua sudah tidak didengar. Kalau sakitnya anak, sedihnya anak, derita anak, orang tua merasakan. Pasti. Tapi sedihnya orang tua, deritanya orang tua, pedihnya orang tua, anak nggak tahu. Kalau benar-benar ada anak yang homya, berbakti, hormat, pengertian sama orang tua, itu kita boleh bangga ya. Artinya kita bakal terbebas dari faktor yang kelima. Ada anak yang bakal merusak harta kita. Kita terbebas dari itu. Berarti itu yang tadi dibilang. Karena kebaikan kita sudah tebal dan sudah banyak. Dan kebijaksanaan kita sudah berkembang dengan baik. Karena kemarin-kemarin kita juga sudah minim dengan karma buruk. Kalau bisa seperti itu luar biasa sekali. Tapi apakah kita ada di grid yang seperti itu? Kalau kita merasa belum ada di grid yang seperti itu. Ya hati-hati dengan 5 faktor yang dapat merusak harta kita. Salah satunya anak. Ini Buddha Dharma loh yang ngajarin. Ya, jadi ajaran realita kehidupan. Bahwa jangan berpikir anak segala-galanya. Jual rumah, ngutang juga gue harus belain demi anak. Gitu. Sayang anak boleh. Tapi secara bijak. Bikin dia mandiri. Bikin dia dewasa. Bikin dia punya tanggung jawab. Dan yang penting lagi. Gak boleh dia tidak uhau sama orang tua. Kita yang harus tanamkan bagaimana rasa bakti. Dengan apa? Dengan contoh. Kita memberikan perilaku. Kita berbakti sama orang tua. Kita hormat sama orang tua. Anak malu hati kalau nggak hormat sama kita. Tapi kalau kita ngomong kasar sama orang tua. Kita ngomong bentak-bentak orang tua. Besok anak ngomong kasar sama kita. Nggak usah sakit hati. Sama itu. Sakit hati. Anak saya ngomongnya kasar. Lo waktu lu kasar sama orang tua, lu nggak berasa. Tuh orang tua juga sakit hatinya sama. Ya, semua ada sebab, ada akibat. Dan mulainya dari diri kita, Bapak Ibu. Jadi inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pencerahan Dharma pada minggu hari ini. 7 cara untuk kita mengukur jasa, kebajikan, dan kebijaksanaan kita. Kita ada di level mana? Terutama kalau Anda belum sampai level yang ke-7. Yang karena baik kita sudah banyak, tebal dan berlimpah. Dan kebijaksanaan kita sudah matang, sudah bagus. Artinya kita sudah garansi akan terhindar dari 5 bencana. 5 hal yang dapat merusak harta kita. Ya bolehlah kita berbahagia. Tapi kalau belum kita ukur jawabannya kita belum sampai di level itu. Berhati-hatilah. Karena ada 5 hal yang setiap saat bisa melibas kesuksesan kita, keberhasilan kita, materi, harta kekayaan yang kita bangun. Bencana air, bencana api, kebijakan penguasa, kriminal, dan anak. Demikian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Terima kasih. Demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Budiono Tantra Yoga. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil mempersiapkan pertanyaan,
Mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama. Dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang. Sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada berdendangan sukacita bagi batinan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Mani Padmehu. Kita ulangi lagi dari mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada berdendang sukacita bagi batinan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Mani Padmehu, Mani Padmehu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, selamat siang Romo. Ya, selamat siang. Bagaimana jika perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain dimanfaatkan untuk kepentingan orang itu sendiri? Dua, teman yang selalu memanfaatkan dan mencari keuntungan dari kita dari segi apapun,
Bagaimana solusinya, Romo? Berbuat baik sama diperalat beda loh. Ya, kita boleh berbuat baik, tapi jangan biarkan diri kita diperalat oleh orang lain. Ya, kalau kita bisa diperalat orang lain dengan dalih alasannya seakan-akan kita berbuat baik, itu sebenarnya kita sedang melakukan tindakan kebodohan diri kita sendiri. Buddha Dharma selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu artinya apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, tapi tidak juga merugikan diri kita sendiri. Kalau bermanfaat buat orang lain tapi terus merugikan diri kita sendiri, itu namanya tindakan yang tidak bijaksana. Kalau kita tahu ada orang yang jadi parasit sama kita, hidupnya selalu menggantungkan diri sama belas kasihan kita atau pertolongan kita, dan kita selalu nggak enak hati untuk nggak nolong dia. Setiap dia ada masalah, setiap dia ada kesulitan, kita bantu. Setiap ada masalah, ada kesulitan, kita tolong. Sehingga seakan-akan itu menjadi beban tanggung jawab kita. Jangan tolong orang, kalau orang itu butuh ikan, jangan biasakan selalu kita kasih ikan. Kasih dia pancing dan ajarin dia cara nangkap ikan. Itu yang baik. Jangan melulu kita berbuat baik tapi dengan membuat diri kita tuh jadi donatur yang selalu ngasih dia ikan. Kasih lagi ikan, kasih lagi ikan. Tapi berkali-kali kita kasih ikan, dia tetap tidak bisa menjadi orang yang bisa menangkap ikan. Ini yang gak boleh. Karena kalau sampai terjadi seperti ini, kita termasuk yang memicu orang itu, termasuk itu anak kita, termasuk itu saudara kita, termasuk itu mungkin juga famili kita. Kalau kita selalu berikan seperti itu, kita menjadi orang yang ikut memacu dia, yang ikut mendorong dia untuk tumbuh berkembang menjadi orang yang tidak bisa mandiri. Kita ikut andil di situ. Kita ikut andil menjadikan dia tidak mandiri. Atau kita ikut andil tidak mandirikan dia. Ya, ini harus dibedakan. Makanya saya sering nganjurin ya, kalau klien saya banyak yang udah mempraktekkan di jalan. Saya selalu di sini di ceramah ini juga beberapa kali saya pernah sampaikan. Kalau kita ulang tahun, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat. Ketimbang kita ngumpulin teman-teman yang sudah sugih, yang buat urusan makan sebenarnya mereka juga udah berkelimpahan. Kita ulang tahun, kiak teman ngumpul-ngumpul, ayo kita ciak makan, gua traktir. Walaupun mentraktir orang sebuah kebaikan, tapi itu perbuatan baik yang ditanam di ladang yang gak tepat. Lebih baik anggarannya kita kumpulin 30-40 orang buat kiak-kiak makan-makan, katakanlah habis 10-15 juta, lebih baik anggarannya kita pakai buat kegiatan yang lebih berarti. Sama-sama merayakan ulang tahun. Misalnya apa? Anggarannya kita pakai beli beras. Kita bikin 1 pak 5 kilo. Kita bagikan itu kepada orang-orang yang memang tiap hari bekerja keras berjuang buat beli beras. Yang karena miskinnya dia kerja keras, berkeringat segala macam, tapi tiap hari cuma bisa beli beras seliter buat anak bininya makan di rumah. Kadang-kadang hari itu dia nggak bisa beli beras karena nggak dapat uang sama sekali. Beras ini kita kasihkan ke orang-orang yang seperti itu. Kalau kita kasih 5 kilo, 1 minggu orang seperti ini, anak keluarganya tuh bisa hidup loh. Dan 1 minggu orang seperti ini tiong. Ya, karena orang di level grassroots ya, yang kerja keras berjuang pakai tenaga, yang hanya berjuang agar tiap hari bisa beli beras seliter buat anak bini makan. Tahu-tahu dia punya beras 5 kilo di rumahnya. Apalagi kita beli kelas yang mewah, yang pulen, yang legit. Sama juga kayak dia dapat harta bermata luar biasa. Dan dia tiong, dia akan happy minimal sampai seminggu. Satu keluarga tuh happy semua dengan sekali perbuatan kita. Dan happy-nya bisa seminggu loh. Ini jauh lebih bermanfaat. Dan jangan berikan sesuatu yang rutin. Karena
Saya selalu menganjurkan setiap ulang tahun berbuat sesuatu yang mulia. Paling gampang sumbang beras bagi ke orang-orang yang fakir miskin, yang memang membutuhkan, yang kerja keras berjuang buat hidup. Dia tidak mau jadi pengemis, dia tidak jadi cuma tukang pauga, dia kerja full pakai tenaga, pakai fisik, kerja keras tapi miskin. Bagikan beras kita. Dan jangan bagi di dekat rumah atau di depan komplek kita. Baginya jauh di luar. Supaya apa? Nggak ada ikatan apa-apa. Kita bagi selesai, kita juga lupa. Orang itu juga nggak tahu kita siapa dan kita orang mana. Tapi kalau dibagi sama yang sering lewat di depan rumah, katakanlah memang dia miskin, dia katakanlah tukang buang sampah di depan rumah kita. Setiap ulang tahun kita kasih. Tiap ulang tahun kita kasih. Dia tahu rumah kita, kita kenal dia, dia kenal kita. Begitu bulan ketiga, kebetulan kita nggak ngasih dia, kita kasih orang lain. Dia ketok pintu loh. Bos, kok sekarang saya nggak dikasih beras? Jangan berbuat baik sekaligus melatih orang untuk jadi pengemis. Biarkanlah dia berkreasi, biarlah dia bekerja, kalau tahu dia dapat beras 5 kilo itu hoki dia. Tapi jangan bikin dia berubah mental jadi pengemis. Karena apa? Karena kita bagi lagi. Makanya berikan berasnya, kasih di luar yang jauh dari rumah kita, yang kita gak kenal dia siapa. Sekali transaksi selesai. Bulan depan ulang tahun lagi, bagi lagi ke tempat lain. Bulan depan ulang tahun, bagi lagi ke tempat lain. Bulan ke-6 balik ke tempat yang sama. Belum tentu ketemu orang yang sama kan. Kita baginya secara acak, random, dan jauh dari rumah kita. Itu yang baik. Kita tidak melatih orang jadi ketergantungan sama kita. Ini pertanyaan yang tadi. Saya kasih contoh kayak gini. Semoga ini menjawab. Yang paling penting, banyak jalan untuk berbuat baik. Tanpa harus kita berbuat baik, tapi diperalat oleh orang lain. Beda tuh ya. Berbuat baik sama kita membiarkan diri kita diperalat sama orang lain. Kita boleh tolong, sekali-kali kita ajarin dia mancing ikan. Gagal, ajarin lagi. 2 kali gagal, 3 kali ajarin lagi, gagal lagi. Kita kasih jalan buat dia mandiri, cari uang dan sebagainya. Masih gagal lagi karena dipakai dengan cara ultimatum. Sudah cukup saya membantu kamu. Sudah cukup saya kasih jalan buat kamu mandiri. Sekarang kamu masih gagal juga. Sudah 3 kali kamu gak bisa. Stop. Ke depan, maaf. Saya tidak akan bantu kamu lagi. Selesai. Sakit hati dia. Kecewa dia. Ngomong ke sana kemari, jelek-jelekin kita. Terserah, kan kita udah jadi orang yang dijelek-jelekin. Ya, dikritik kan udah gak jadi marah, gak jadi emosi. Biar aja. Ya. Jadi berbuat baik beda sama diperalat. Ya, jangan sampai kebaikan kita justru diperalat oleh orang lain. Namo Buddhaya Romo, ada opini mengatakan bahwa syarat menjadi orang kaya, 1 harus bermuka tebal, 2 harus berhati kejam. Bagaimana Romo menanggapi opini ini? Ini jawabannya materi ceramah saya yang lalu. Ya, ada hadir nggak? Yang saya bilang tips untuk jadi kaya. Berbuat baik. Gentong karma kita isi dengan perbuatan baik, tapi jangan kita bolongin gentong karma kita. Karena kita bolongin gentong karma kita bikin bocor, diisi kayak apapun, isinya sama bocornya banyakan mana? Banyakan bocornya, nggak akan kaya kita. Diisi bocor. Itu dia yang berbuat baik banyak, tapi susah jalan terus. Kenapa? Berbuat baik jalan, berbuat karma buruk lebih rajin. Ya, ini jelas-jelas. Bermuka tebal artinya mental korupsi, mental nyatut, ya pokoknya melakukan segala hal yang gak baik, kerjain aja, kan udah tebal mukanya jadi gak perlu malu. Kan pasti orang yang bermuka tebal menghalalkan segala cara, artinya kan di situ melakukan banyak karma buruk, gak akan kaya. Anda akan membuat kebocoran. Walaupun ada harta yang berhasil, tadi saya bilang, karena karma dulu kita berbuah. Ya kita dapat harta kaget, dapat tangta kejutan, tapi akan habis sebelum generasi kedua. Kalau caranya kayak gini. Paling tidak kita akan habis di 5 hal yang tadi. Minimal juga akan habis sama anak kita. Kalau kita raih kekayaan kita dengan cara yang gak benar. Ya, hati kejam, itu kan karma buruk. Muka tebal, itu kan artinya berbuat buruk juga gua kagak malu gitu kan.
Itu kan mengumpulkan karma buruk. Jelas, walaupun ada hoki kita bisa dapat sesuatu yang berlimpah, habisnya nggak ketahuan. Duit datangnya jelas dari mana, habisnya nggak kelihatan kemana. Akan seperti itu. Jadi jawaban saya gitu ya, jangan coba-coba ini teori ini dipakai gitu. Ya, tadi juga 7 cara buat mengukur kebajikan kita itu juga boleh direnungkan. Ya. Intinya agama Buddha mengajarkan kita berbuat baik untuk menimbun kekayaan dengan kebaikan berdana, tapi jangan diimbangi dengan karma buruk. Karena sekali kita membocori gentong karma kita, efeknya lebih panjang daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Pertanyaan berikut. Bila orang tua tidak bijaksana, sering emosi, gengsinya tinggi, tidak mau mengalah, selalu merasa paling benar, bagaimana sikap kita terhadap orang tua seperti itu? Kenapa kita harus menilai orang tua kita gengsinya gede? Kenapa kita harus menilai orang tua kita sering emosi? Kenapa kita harus menilai orang tua kita selalu merasa benar sendiri? Pada saat kita merasa dia mau benar sendiri, Anda juga sudah ngotot merasa Anda benar. Betul nggak? Kalau kita nggak ngotot bahwa kita benar, orang tua merasa dirinya benar. Oh ya nggak apa-apa. Oh papa benar, iya dah. Walaupun kita tahu dia nggak benar. Artinya kita nggak perlu ikut-ikutan ngotot. Tapi kalau kita dengan tulisan kayak gini kan kita memvonis bahwa dia mau benar sendiri. Berarti dia benar. Pada saat kita mengatakan dia mau benar sendiri, berarti kan kita merasa kita benar. Ya, kita merasa udah benar, tapi papa, mama mau dia lebih benar gitu loh. Akhirnya kan kita merasa dia mau benar sendiri. Dia gak mau menghargai kebenaran kita. Kenapa terjadi? Ya karena kita merasa diri kita juga benar. 2 hal yang paling mulia. Memaafkan kesalahan orang. Siapapun dia. Apalagi kalau itu orang tua. Dan selalu gampang meminta maaf. Apalagi kalau harus minta maaf sama orang tua. Seburuk apapun perbuatan orang tua, nggak ada dia, nggak ada kita. Ya, nggak ada dia, nggak ada hari kita sekarang. Kita boleh menilai orang tua kita perlakuannya nggak baik, tapi setiap kali dia hilaf, dia berbuat nggak baik, maafkan. Kita tidak punya hak untuk menyimpan, apalagi mengakumulasi, apalagi mendata kesalahan orang tua untuk kita simpan di hati kita, nggak boleh. Yang ada sekedar kita tahu lah, tapi hilang dari hati kita. Sehingga kita nggak merasa jengkel, kita nggak merasa dongkol, kita nggak merasa kecewa, kita nggak merasa sedih. Orang tua begini lagi. Ya. Ada tahapan kebijaksanaan orang yang akan tumbuh by proses. Kalau dia bahagia dengan cara seperti itu, dengan cara ngotot, dengan cara arogan, dengan cara wah gue ini orang hebat. Dia bahagia dengan cara itu karena levelnya baru sampai di situ. Kita sebagai anak jangan rusak rasa bahagia dia. Walaupun rasa bahagia dengan cara yang salah. Mama nggak boleh begitu, itu salah tahu nggak? Nggak boleh begitu. Ini kalau begini mama konyol. Tadi si mamanya senang bahagia merasa dia jadi orang hebat, disemprot sama anaknya. Sedih dia, bukan jadi bahagia dia. Kalau levelnya ya, level bahagianya baru sampai di situ, maklumilah. Maklum orang tua dia nggak ngerti dharma, mungkin juga nggak pernah kebaktian. Tugas kita yang pelan-pelan menyadarkan dia dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan laku hormat kita, dengan laku bakti kita. Lama-lama orang tua kasar, ya. Katakanlah arogan, mentang-mentang. Tapi kita selalu layaninya dengan hormat, dengan santun, dengan sujud, dengan ungkapan bakti. Lama-lama yang namanya orang tua kan pasti punya hati juga. Lama-lama puahwisa juga dia. Ya lama-lama gak enak hati juga dia. Tapi kalau kita ajak ngotot, mama salah, saya benar, terus ngotot. Ya ribut. Lu anak baru gede lu, makan asam garam banyakan gua. Sok ngajarin gua lu. Pasti. Ya. Tapi kalau sekali lagi, jangan rusak rasa bahagia orang tua. Walaupun mungkin levelnya salah. Kita nggak bisa ngoreksi orang tua loh. Yang ada kita bisa memberi petunjuk orang tua dengan tindakan, dengan perilaku. Bukan dengan koreksi. Anak mengoreksi orang tua, itu karma buruk dari mulutnya keras loh.
Tapi kita lawannya dengan tindakan, dengan hormat, dengan santun, dengan bakti. Papa salah 2 kali kita hormat sama dia. Papa salah 3 kali kita lebih hormat sama dia. Supaya lama-lama dia puhau ise. Pastilah yang namanya hati manusia kan bukan dari batu. Tapi kalau kita kasarin dia, makin jadi. Ya, makin keluar senionya. Makin keluar ungkat serapatnya. Gua nggak mau dikoreksi sama anak. Anak harus nunduk sama gua, kan gitu. Nah ini kan pertanyaan berikutnya ditanya di sini. Apakah bagus kalau kita menegur orang tua yang seperti itu? Pertanyaannya kayak gini. Saya udah jawab duluan. Ya, kita anak nggak boleh negur orang tua. Karena pada saat kita menegur, kalau orang tua ditegur sama anak, apalagi kalau kita negurnya dengan kasar, pedih hatinya loh. Itu tadi sakitnya tuh di sini bisa kepanjangan itu. Ya, karena kalau sering ditegur, seringkali orang tua tidak senang ditegur dan sampai terjadi pertengkaran antara orang tua dan anak. Kan pertanyaannya ke situ. Ya, makanya orang tua negur anak, walaupun kita merasa sudah benar ditegur sama anak, lu salah, lu gak benar. Oh iya pak, maaf kalau memang saya belum benar. Walaupun hati kita mengatakan kita benar. Kalau kita merasa benar, kita tidak layak marah. Tapi kalau memang kita salah, kita tidak boleh marah. Yang terakhir, ya mudah-mudahan terakhir nggak nambah lagi. Karena saya mesti langsung berangkat ke Ciodeng, ke Legok, Tangerang untuk mimpin ritual di kelenteng Ceng Bubio yang kebetulan memang saya bangun di tengah sawah di sana. Namo Buddhaya Romo, apakah dalam agama Buddha keyakinan terhadap pengaruh Feng Shui, ya pengaruh Feng Shui pada kehidupan manusia diperbolehkan? Yang nggak boleh melakukan sesuatu atau bermata pencarian yang adharma. Itu yang nggak boleh. Apa? Melakukan sesuatu atau bermata pencarian yang adharma apa? Jual binatang, ya, jual beli makhluk hidup, jual racun. Apalagi, ya, ada bermata pencarian yang tidak benar, ya, jualan makhluk hidup, jualan racun, menjual makanan atau minuman yang bisa memabukkan, ya, ada banyak tuh, ada beberapa. Tapi saya selalu ingat jual beli makhluk hidup. Umat Buddha yang baik adalah umat Buddha yang harus berusaha juga jangan sampai kita membiarkan penjualan makhluk hidup semakin menjadi-jadi. Karena itu kan adharma. Maaf nih, contohnya pangsen yang dikoordinir. Ya, mau ada pangsen, order udah masuk, harus ngelepas 2000 burung. Apakah gak ngorder ke tukang burung tuh rame-rame? Begitu tukang burung, aturan burung di hutan aman, kagak ditangkap, malah dijaring, ditangkap, dimasukin di kandang kecil, nunggu sampai 2 hari baru dibeli. Bahkan kadang-kadang dilepas ada yang udah mati karena nggak bisa napas di kandang yang sempit. Padahal kalau nggak ditangkap tuh burung di hutan enak hidupnya. Kita memfasilitasi orang untuk memperdagangkan makhluk hidup. Kitanya ikut adharma loh. Jadi ada pangsennya di situ, memang ada melepas sebuah kebaikan, tapi juga ada karma buruknya di situ. Karena kita memerintahkan orang untuk memperdagangkan makhluk hidup. Jadi gimana dong? Kan Buddha Dharma ngajarin pangsen. Iya, tapi zaman Buddha Dharma dulu, zaman Buddha dulu pangsen tuh bukan tangkap dulu burungnya baru dilepas. Itu mah sama juga dipecandain tuh makhluk. Di rumah kita ada burung piaraan, beo yang bagus, harganya puluhan juta, itu yang dilepas supaya kemelekatan kita nggak ada. Benar. Ikan di akuarium bagus ya, itu ikan udah gede, ngubek-ngubek cuma di akuarium, sempit dia kagak bisa kemana-mana.
Ini yang kita pangsen, harganya puluhan juta tuh arwana misalnya. Pangsen cari sungai yang bersih, cari tempat yang kita bacain doa. Sekarang kamu saya lepas di alam bebas, semoga kamu bisa hidup tenang, baik dan jangan sampai ketangkap orang. Ini yang namanya pangsen, saudara. Jangan pangsen mau berbuat baik tapi merintah orang untuk nangkep binatang buat dijual. Memperdagangkan makhluk hidup itu yang adharma. Jadi kadang-kadang konteks berpikir kita rancu. Saya sih terus terang, saya agak vokal dengan soal function. Karena saya termasuk yang gak setuju function yang dikoordinir. Datang ke pasar tuh, ada tukang ikan yang jual ikan hidup tuh pakai bakul hitam. Memang itu dijual buat digoreng punya. Kan kita kagak ngoder. Tiap hari memang dia dagangnya, nah itu datang tuh ada ikan, beli. Kalau mau function. Bawa ke tempat yang airnya bagus, yang airnya jernih. Lepas, doain semoga lu bisa hidup besar. Sampai besar gak ketangkep orang. Ketangkep orang masuk penggorengan. Tapi minimal itu yang kita function. Bukan kita membuat perdagangan makhluk hidup makin menjadi-jadi. Lu tangsen burung kecil gitu tuh. Itu semakin membuat perdagangan burung semakin menjadi-jadi loh. Umat Buddha tuh yang punya karmanya tuh. Iya. Karena sekali beli 100, sekali beli 200 bang, besok saya siapin lagi 200 ya. Jangan function di order. Spontan aja. Ya. Terus Hong Shui, orang konsultasi Hong Shui, orang layanin konsultasi Hong Shui dengan cara apa? Pindahin rumah, ganti cat, pasang hordengnya warnanya salah, ganti sama yang cocok. Ya, terus mungkin pintu rumahnya di depan ada pohon besar, pohon besarnya kebetulan salah. Ya, pohon besarnya yang harus ditebang. Ada karma buruknya enggak? Kita geser pintu kita, ada karma buruknya enggak? Kita cat rumah kita dengan warna yang salah, kita ganti dengan warna yang lebih baik. Yang ada pergantian suasana, pergantian energi dalam rumah kita, atau paling tidak pergantian nuansa. Kita melakukan itu ada karma buruknya enggak? Enggak ada kan? Nah, ini yang enggak ada karma buruknya jangan dipermasalahkan. Yang ada karma buruknya yang sering kita lakukan terus. Feng Shui, Hong Shui itu ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Science. Ya. Jadi, nah ini sering kali nih. Saya ketemu klien, ada beberapa karakter. Yang sering banyak kalau datang ke saya, dia minta waktu mau konsultasi. Mau menyelesaikan masalah urusan dia, problem segala macam. Agamanya seakan-akan tidak memberikan solusi sampai dia cari saya karena berharap dapat solusi. Tapi begitu datang ke saya, duduk tempat saya, pas saya mulai, selalu dia tanya satu hal. Maaf ya Pak, sebelum dimulai boleh nggak saya tanya dulu? Apa? Ini yang bakal dibahas sebentar ini soal hidup saya, ini melanggar rahasia Tuhan nggak? Ditanyanya gitu loh. Kalau melanggar rahasia Tuhan gimana? Kalau melanggar rahasia Tuhan, maaf saya nggak berani, saya nggak jadi konsul. Saya tanya lagi, menurut Anda Tuhan punya rahasia nggak? Punya. Dari mana Anda tahu Tuhan punya rahasia? Katanya. Kalau Tuhan punya rahasia dan manusia tahu Tuhan punya rahasia, itu manusianya lebih hebat dari Tuhan. Betul dong? Tuhan punya rahasia, kita tahu loh Tuhan punya rahasia gitu. Terus kalau memang Tuhan punya rahasia, saya bilang, ada nggak manusia yang bisa bongkar rahasia Tuhan? Kalau ada, berarti manusia itu lebih hebat dari Tuhannya. Dia bilang nggak ada, ya udah, nggak ada manusia yang bisa bongkar rahasia Tuhan. Anda aman di sini. Terus ada lagi pertanyaan yang menggelitik. Mau konsul tapi begitu duduk depan saya dia bilang, Pak sebenarnya konsul-konsul gini kan, maaf ya Pak, kayaknya kan nggak ada manfaatnya juga. Semuanya kan tergantung karma kita. Betul ya? Saya bilang, kamu ketemu saya sekarang
Karena kamu ada karma jodoh nggak sama saya? Kan dia ngomong karma kan? Saya balikin pakai metode karma. Kalau ngomong Tuhan, saya balikin pakai metode Tuhan. Sekarang kamu datang di tempat saya, ketemu saya. Ini kamu yang membuat kamu datang ketemu saya, karma kamu bukan? Karma, Pak. Ya kalau udah karma, so what? Ada masalah apa lagi? Iya, tapi kan yang penting kita berbuat baik, kita ikut bahagia. Pasti bahagia, Pak, dengan berbuat baik. Iya betul, nggak ada yang salah. Kapan kamu bahagianya? Ya nantinya kapan? Tergantung buahnya matang. Kapan buahnya matang? Nggak bisa dijawab sampai di situ. Nggak bisa jawab kan? Untuk itu kamu perlu konsul. Iya dong. Karena ada hal yang memang sudah nggak bisa kita jawab. Terpaksa pakai sains, pakai ilmu pengetahuan yang mungkin bukan dari jalur dharma, tapi bisa menjawab itu. Karena Buddha bilang dharma yang aku ajarkan cuma segenggam daun. Tapi ini jalan pintas buat jadi orang suci. Tapi bukan berarti di luar itu kagak ada ajaran. Di luar itu ada ajaran, cuma nggak diajarin Buddha. Karena apa? Dianggap tidak mempercepat kita untuk mencapai kesucian. Feng Shui memang tidak membuat orang mencapai kesucian. Tapi paling tidak Feng Shui membuat orang sukses untuk kehidupan sekarang. Itu bedanya. Kalau udah nggak mau sukses buat hidup sekarang sih abaikan aja tuh Feng Shui-nya. Ya. Saya nggak penting sukses hidup sekarang. Yang penting saya happy, saya cepat jadi orang suci. Ya udah besok masuk nirwana cepat-cepat. Gitu kan? Jadi sekali lagi ya, Feng Shui, sains, ilmu pengetahuan. Buddha tidak alergi dengan pengetahuan selama serada ya, meyakini sesuatu berdasarkan pengertian yang benar. Ada jalur logika, ada jalur logisnya di situ. Dan kalau belum lama saya diundang sama BCA bulan Juni kemarin. Karena diundangnya pertengahan tahun diisi ceramah tentang Feng Shui Talk. Kalau biasanya kalau awal tahun materi saya selalu gambaran umum menjelang pergantian tahun. Misalnya kalau tahun kambing, gambaran umum tahun kambing sekarang gimana gitu. Tuh yang dulu-dulu saya udah bikin ramalan, prediksi. Akan ada gunung tahun ini minimal 2 yang meletus. Ya, sekarang Sinabung meletus lagi, Gunung Raung lagi meraung-raung. Ya, sampai penerbangan di Bali di cancel. Terus saya bilang akan ada bencana tanah longsor. Udah terjadi di Majalengka. Terus akan ada minimal 3 kecelakaan pesawat tahun ini. Sekarang udah lebih dari 3. Banyak tuh prediksi-prediksi yang udah saya sampaikan berdasarkan hitung-hitungan Feng Shui, hitung-hitungan elemen. Tapi ketika bulan Juni kemarin saya diundang lagi sama BC, kan saya nggak bisa bawain topik ini kan. Karena udah tengah-tengah tahun. Kalau saya prediksikan kejadiannya udah banyak yang terjadi. Dibilang saya tinggal copy paste dengan kejadian. Saya bawakan kemarin kayak materinya Pak. Rahasia tanggal lahir Anda. Responnya luar biasa. Ternyata di tanggal lahir memang ada rahasianya. Karena apa? Tanggal lahir Anda membawa karma masa lalu loh. Karena begitu kita dilahirkan, itu bibit-bibit karma masa lalu kita terbawa di saat kita dilahirkan. Jadi tanggal lahir kita, secara logika Buddhis, itu membawa karma masa lalu kita. Ketahuan itu dari PJ-nya, dari elemennya. Karma masa lalu lu buruk apa bagus, ketahuan gridnya. Nah kalau kita bisa ada sains, ada pengetahuan yang bisa membantu kita meneropong katakanlah platform jalan hidup kita. Dan itu membantu kita untuk meraih kesuksesan. Selama itu tidak ada dharma. Saya pikir di mana problemnya gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan ini nggak usah ragu ya. Apakah dalam konteks agama Buddha terus ditambah lagi dengan keyakinan terhadap Feng Shui ini menimbulkan konflik interest. Saya pikir nggak seperti itu. Karena Feng Shui ilmu pengetahuan yang juga pakai nalar, ya, pakai hitung-hitungan matematis. Feng Shui bukan klinik, bukan mistik, bukan tahyul, itu aja. Dia sains, ilmu pengetahuan timur yang oleh orang barat nggak diakuin sebagai ilmu pengetahuan. Ya, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih. Semoga bincang-bincang Dharma dan juga dialog tanya jawab ini bermanfaat buat Anda dan juga bermanfaat buat saya, semakin introspeksi, semakin memperkaya kasana pengetahuan Dharma saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.